Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai latihan soal SPT tahunan untuk orang pribadi untuk jenis SPT 1770 SS. Kita masuk ke soal nomor 3. Ariel Tatum adalah seorang perempuan belum menikah, bekerja sebagai marketing di PT Sejahtera Pastindo. Berikut rincian penghasilan Ariel Tatum selama tahun 2023. Untuk nama wajib pajak Ariel Tatum dengan jenis kelamin perempuan. Jabatannya sebagai marketing dengan NPWP seperti tertera pada soal. Alamat Ariel Tatum ada di Jalan Belimbing nomor 12 Sukoharjo dengan NIK seperti tertera pada soal. Untuk statusnya TK0 karena tadi disebutkan bahwa Ariel Tatum ini belum menikah dan juga tidak memiliki tanggungan. Untuk gaji pokoknya sebesar Rp31.560.000 dengan tunjangan sebesar Rp24 juta. Untuk premi asuransinya terdapat dua jenis. Yang pertama, premi asuransi kecelakaan yang dibayar perusahaan sebesar Rp1.440.000. Kemudian, yang kedua, premi asuransi kematian yang dibayar juga oleh perusahaan sebesar Rp1.440.000. Lalu, terdapat dua jenis iuran pensiun. Yang pertama dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp1.200.000 dan yang kedua dibayarkan sendiri oleh karyawan sebesar Rp1.200.000. Di sini terdapat keterangan tambahan bahwa di bulan Juli, Ariel ini mendapatkan THR sebesar Rp1.300.000. Lalu ada catatan yang perlu kita perhatikan. Di sini, harta yang dimiliki pada akhir tahun 2023 terdapat 3 poin. Yang pertama, tabungan di Bank Mandiri sebesar Rp5 juta. Kemudian yang kedua, motor Beat yang dibeli tahun 2015 dengan harga perolehan Rp16 juta. Selanjutnya, tanah senilai Rp75 juta yang dihibahkan oleh orang tua dengan akta hibah tertanggal 15 Agustus tahun 2023. Kemudian, untuk hutang pada akhir tahun 2023, di sini disebutkan bahwa sisa hutang pada 31 Desember 2023 di Bank BRI sebesar Rp2.500.000. Kita diminta untuk membuat SPT tahunan orang pribadi tahun 2023. Sama seperti soal-soal sebelumnya, untuk soal ini akan kita kerjakan ke dalam dua tahap. Yang pertama, kita akan membuat bukti potongnya terlebih dahulu menggunakan formulir 1721A1, barulah kita akan membuat SPT tahunannya. Kita mulai untuk pembahasannya. Untuk nomornya, di sini kita isikan 1.1. Kemudian berikutnya untuk bulannya kita isikan 12. Lalu selanjutnya dua digit terakhir tahun yang bersangkutan yaitu tahun 2023 dan barulah kita isikan sesuai urutan bukti potongnya. Kemudian untuk masa perolehan penghasilannya karena di sini didapatkan selama 1 tahun penuh, maka dimulai dari bulan 1 sampai bulan 12. Untuk NPWP pemotong, di sini kita masukkan sesuai dengan identitas pemberi kerjanya. Kita isikan NPWP Sejahtera Pastindo. Kemudian untuk nama pemotongnya kita isikan PT Sejahtera Pastindo. Lalu kita masuk ke bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Di bagian ini akan kita isikan sesuai data Ariel Tatum. Untuk NPWP-nya, kita isikan sesuai yang ada di soal.
untuk NIK-nya kita isikan juga seperti yang tertera pada soal. Untuk namanya, kita isikan nama lengkapnya Ariel Tatum. Lalu alamatnya ada di Jalan Belimbing nomor 12 Sukoharjo. Jenis kelaminnya perempuan. Lalu selanjutnya kita masuk ke status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di sini Ariel Tatum ini statusnya TK 0. Untuk nama jabatannya, dia sebagai seorang marketing. Untuk poin 8 dan 9, karena Ariel Tatum ini bukan karyawan asing, bisa kita kosongkan. Lalu kita masuk ke bagian B mengenai rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Untuk kode objek pajaknya sama, kita masih menggunakan 2110001 karena ia merupakan pegawai tetap. Kemudian untuk yang pertama di sini, gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Kita isikan sesuai gaji pokok dari Ariel Tatum, yaitu sebesar Rp31.560.000. Lalu untuk tunjangan pajak penghasilan di sini tidak disebutkan, adanya hanya tunjangan tanpa keterangan, maka ia masuk ke tunjangan lainnya sebesar Rp24 juta. Kemudian untuk poin 4, honorarium dan imbalan lain sejenisnya di sini tidak ada di soal, maka kita lewati. Lalu untuk nomor 5, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Di soal terdapat dua informasi untuk premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan, maka kita tambahkan kedua nilai tersebut, yaitu Rp1.440.000 ditambah Rp1.440.000. Sehingga di sini kita masukkan Rp2.880.000. Kemudian untuk poin 6, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan atau sebagainya, karena Ariel Tatum tidak menerima ini, maka kita kosongkan. Kemudian untuk poin 7, tantium bonus gratifikasi jasa produksi dan THR. Di sini kita isikan sesuai dengan informasi yang ada di soal, di mana di sini disebutkan bahwa Ariel Tatum menerima THR sebesar Rp1.300.000. Kita akan menghitung untuk penghasilan brutonya, kita jumlahkan dari poin 1 sampai poin 7. Dapatkan bahwa penghasilan bruto Ariel Tatum selama tahun 2023 sebesar Rp59.740.000. Kita lanjut ke bagian pengurangan. Di poin 9 di sini berisikan biaya jabatan atau biaya pensiun, yang mana ini dihitung sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto. Didapatkan nilainya Rp2.987.000. Kemudian poin 10, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Di sini, sesuai dengan pasal 10 ayat 2 huruf B PMK 168 tahun 2023, maka iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayarkan oleh karyawan diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Maka dari itu, berdasarkan informasi yang di soal, untuk nilai yang dimasukkan sebagai pengurang itu adalah iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan itu sendiri, sebesar Rp1.200.000. Untuk jumlah pengurangannya, di sini kita jumlahkan poin 9 dan 10. Dapatkan Rp4.187.000. Berikutnya, kita masuk ke penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama, kita akan menghitung penghasilan netonya terlebih dahulu, di mana ini dihitung dengan cara kita mengurangkan jumlah
penghasilan bruto dikurangkan dengan total jumlah pengurangannya. Maka dari itu, didapatkan hasil penghasilan neto dari Ariel Tatum ini adalah sebesar Rp55.553.000. Untuk poin 13, penghasilan neto masa sebelumnya itu tidak disebutkan di soal, maka kita kosongkan. Lalu untuk poin 14 ini, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, ini nilainya sama dengan poin 12, karena poin 13 kita kosongkan. Kemudian untuk poin 15, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di soal kita ketahui bahwa status dari Ariel Tatum ini adalah DK0. Maka dari itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 atau PMK 11 Tahun 2016, di sini tarif PTKP untuk Ariel Tatum adalah sebesar Rp54 juta. Kita masukkan ke penghitungan kita, di sini Rp54 juta. Lalu untuk penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, ini didapatkan dengan cara bagian penghasilan tidak kena pajak. Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Setelah kita mengurangkan jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 dengan penghasilan tidak kena pajak, dapat kita ketahui bahwa penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan Ariel Tatum sebesar Rp1.553.000. Ini adalah dasar yang akan kita gunakan untuk menghitung pajaknya. Untuk poin 17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, di sini kita hitung dengan menggunakan tarif 5%. Maka didapatkan pajak yang terutang sebesar Rp77.650.000. Untuk poin 18, di sini PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, ini tidak ada sehingga kita kosongkan. Lalu untuk poin 19, PPh pasal 21 yang terutang, ini nilainya sama dengan poin 17 tadi. Kemudian untuk poin 20, di sini PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi nilainya juga sama, karena pajak terutang ini telah dipotong oleh pihak pemberi kerja. Lalu di bagian C, bagian terakhir ini, kita isikan sesuai dengan identitas pemberi kerja, bagian direktur. Untuk NPWP-nya, kita isikan. Lalu untuk namanya, kita isikan Dedi Kobunter, sesuai yang ada di soal. Untuk tanggalnya, ini adalah tanggal pembuatan bukti potong. Kita isikan tanggal 31 Desember tahun 2023. Itu untuk pengisian bukti potong. Kita lanjut ke pengisian SPT tahunannya menggunakan SPT 1770 SS. Karena ini merupakan SPT normal, maka untuk bagian SPT pembetulan ini bisa kita abaikan. Kemudian kita isi untuk tahun pajaknya terlebih dahulu. Di sini kita isikan tahun 2023. Lalu kita masuk ke identitas wajib pajaknya. Di sini kita akan mengisikan sesuai data dari Ariel Tatum. Untuk NPWP-nya seperti tertera pada soal, kita isikan. Untuk nama wajib pajaknya, kita isikan nama lengkap Ariel Tatum.
Lalu di bagian A ini mengenai pajak penghasilan, di poin 1 ini berisikan penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini kita isikan sesuai yang kita hitung tadi di bukti potong, yaitu sebesar Rp59.740.000. Seperti itu, lalu selanjutnya mengenai pengurangan. Untuk pengurangan juga sudah kita hitung tadi di bukti potong. Di poin 11, untuk total pengurangannya sebesar Rp4.187.000. Kita isikan ke sini. Kemudian untuk penghasilan tidak kena pajak karena statusnya TK0, di sini kita isikan TK0. Dan untuk nilainya sesuai yang kita tulis di bukti potong tadi sebesar Rp54 juta. Dengan demikian, untuk penghasilan kena pajaknya didapatkan dari poin 1, penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan, poin 2 dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak poin 3. Sehingga didapatkan bahwa penghasilan kena pajaknya sebesar Rp1.553.000. Lalu untuk pajak penghasilan terutangnya, kita hitung sesuai tarif 5%, itu didapatkan Rp77.650. Lalu untuk pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain, ini juga jumlahnya sama karena pajak terutang adil katung ini sudah dipotong oleh pihak pemberi kerjanya. Sementara untuk poin 7, di sini pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri atau lebih dipotong ini tidak ada sehingga kita nolkan. Selanjutnya kita ke bagian B. Untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Di sini perlu kita perhatikan di bagian soal catatan poin 3. Disebutkan bahwa tanah senilai 75 juta yang dihibahkan oleh orang tua dengan akta hibah tertanggal 15 Agustus 2023. Nah, ini berdasarkan pasal 7 Permenkyu nomor 168 tahun 2023, petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, terdapat beberapa hal yang tidak dipotong PPh 21. Di situ disebutkan bahwa salah satunya penghasilan yang tidak dikenakan dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sederah dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan uraian peraturan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tanah senilai 75 juta rupiah yang merupakan hibah itu akan dikecualikan dari objek pajak. Maka dari itu akan kita isikan di poin 10 ini. Sementara itu untuk penghasilan yang dikenakan PPh final tidak ada, maka kita kosongkan. Lalu di bagian C kita akan memasukkan data mengenai daftar harta dan kewajiban. Untuk yang pertama di sini jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Hartanya di sini berarti ada tabungan 5 juta, lalu ada motor Beat sebesar 16 juta rupiah. Sehingga di sini kita isikan nilainya 21 juta rupiah. Itu untuk hartanya di akhir tahun pajak 2023 sebesar 21 juta rupiah. Lalu untuk jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak, di sini disebutkan bahwa sisa hutangnya sebesar Rp2.500.000. Itu untuk daftar harta dan kewajiban. Kemudian yang terakhir di sini kita akan mengisi mengenai pernyataan. Kita perlu mengisikan tanggal pengisian
SPT ini. Di sini kita isikan tanggal 30 Maret tahun 2024. Ini merupakan tanggal pengisian SPT-nya. Demikian untuk pembahasan pengerjaan SPT tahunan dan juga soal nomor 3.